Bambang Wijayanto stres berat. Dia memakai nada tinggi mengutuk Ketua Mahkamah Konstitusi, Soehartoyo. Seandainya Pak Ketua Mahkamah Konstitusi itu memakai dissenting opinion seperti putusan 90, maka hasilnya menjadi imbang 4-4 katanya. Ada banyak yang bertanya, apa sih dissenting opinion? Jadi, dissenting opinion itu merupakan opini atau pendapat yang dibuat oleh satu atau lebih anggota majelis hakim yang tidak setuju dengan keputusan yang diambil oleh mayoritas anggota majelis hakim. Nah, itu ya, dissenting opinion itu. Nah, coba kita lihat dulu nih si Bambang Wijayanto. Teman-teman masih mau denger emang? Bukannya udah mabok tadi dengerin yang sebelumnya. Baik, saya akan memulai dengan hal-hal yang belum diungkapkan. Bagian pertama gini, saya bikin asumsi dulu. Seandainya Ketua Mahkamah Konstitusi Pak Soehartoyo masih berpihak dan berpijak pada dissentingnya pada putusan nomor 90, maka dipastikan permohonan kami dikabulkan. Karena posisinya kan jadi 4-4. Ya kan? Salah satu dalil yang kami ajukan itu berkaitan dengan apa yang disebut dengan prosedur pendaftaran itu. Bila saja dissenting opinion dalam putusan 90 masih dijadikan basis dan dasar untuk memutus permohonan sengketa Pilpres ini, dipastikan permohonan dari 01 dan 03 akan dikabulkan. Jadi ada pergeseran. Nah, ini soal-soal sifat-sifat kenegarawanan ya. Apakah pergeseran-pergeseran ini karena memang value atau tekanan? Saya nggak bisa memastikan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, yang kedua yang menarik ini. Teman-teman, tidak pernah ada dalam sejarah sengketa Pilpres di Indonesia ada dissenting opinion, tidak pernah ada. 2004, 2009, 2014, never. Ini langsung 3. Jadi hari ini ada 3 hakim konstitusi yang membuat dissenting opinion, maka hakim konstitusi ini sedang menulis peradaban demokrasi di Indonesia ini. Dia sedang menulis sejarah demokrasi di Indonesia ini. Sehingga kepadanya harus diapresiasi. Salam takzim dari kami. Mahkamah Konstitusi marwahnya dijaga melalui proses dissenting opinion ini. Kalau menurut Profesor Arif tadi, nyala obor demokrasi dihidupkan. Nah, untuk menutupi noktah dalam kanvas hitam demokrasi. Itu pernyataannya itu ya. Jadi poin yang kedua itu yang teman-teman yang paling menarik adalah itu. Terus yang ketiga, dissenting opinion itu menyatakan perlu dilakukan pemilihan suara ulang. Pemungutan suara ulang. Bukan 6, ada 8. Saya sebut ya supaya nggak lupa ya. Sumatera Utara, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan. Dan kalau itu dilakukan, insya Allah kemenangan itu tak akan lari dari genggaman tangan ini. Dan yang paling menarik, kenapa perlu dilakukan pemungutan suara ulang? Dalil kami dari 3 orang hakim itu, dalil kami mengenai bantuan sosial itu terbukti telah dimanipulasi. Dan dalil kami mengenai adanya mobilisasi penyelenggara dan aparat negara sehingga kemudian independensi mereka tercederai, itu juga terbukti menurut Profesor Saldi dan Profesor Eni.
Yang dahsyat Profesor Arif, semua dalil kami terpenuhi menurut Profesor Arif. Semuanya terpenuhi. Dahsyat. Nah, ini yang menarik. Yang keempat adalah, tadi sudah dijelaskan, cuma saya mau tekanin lagi. Alhamdulillah seluruh argumen yang dibangun oleh 02 pihak terkait, terutama yang berkaitan dengan eksepsi, ditolak semuanya. Dan teman-teman bisa melihat seluruh pertarungan gagasan yang dirumuskan dalam putusan itu berkaitan dengan dalil kami, tidak ada dengan dalil mereka. Jadi artinya dalil-dalil yang diajukan kami memang perlu dibahas satu persatu. Yang kelima, ternyata ada cukup banyak catatan di mana Mahkamah Konstitusi tidak masuk dalam perdebatan yang mereka membuat catatan. Disebutkan bahwa Bawaslu tidak bisa menjalankan fungsinya secara optimal karena undang-undang tidak mengatur secara detail. Harusnya dalam posisi itu, karena terjadi pelanggaran konstitusional, Mahkamah masuk mestinya untuk take over proses itu dan mengadili sendiri. Tapi Mahkamah belum cukup berani untuk mengambil perkara-perkara atau masalah-masalah yang belum cukup diatur. Salah satu untuk take over proses itu dan mengadili sendiri. Tapi Mahkamah belum cukup berani untuk mengambil perkara-perkara atau masalah-masalah yang belum cukup diatur. Salah satu yang paling menarik, Presiden Jokowi dalam sebuah pernyataannya disebutkan harusnya punya kerelaan untuk tidak menggunakan kebijakannya, aktivitas dan program-programnya yang bisa diasosiasikan bagi kepentingan calon yang memang hendak dibelanya. Cuman kemudian aturannya itu di mana? Seharusnya karena ini adalah forum konstitusional, ada pelanggaran value of the Constitution, terutama pasal 22E ayat 1, maka Mahkamah harus masuk di situ. Nah, saya mau tutup, itu sebabnya palu emas yang harus diputuskan tidak terjadi seperti yang amicus curiae Mbak Megawati harapkan. Yang terjadi adalah palu godam. Ini menurut Mbak. Yang terjadi adalah palu godam, sehingga habis gelap terbitlah terang belum terjadi. Selamat datang kegelapan dan insya Allah umur panjang perjuangan. Oke. Seandainya, saya pun akan pakai kalimat seandainya kubu 01 dan kubu 03 menerima fakta kekalahan, maka bakal tidak akan terjadi huru-hara di Jakarta. Tidak akan ada ribut antara pendukung capres dan cawapres. Tidak akan ada orang yang memaksakan seolah rakyat harus memilih 01 yang dianggapnya utusan ilahi. Seolah-olah kan kayak gitu, ha? Bila kalian menerima kekalahan, maka tidak akan terjadi huru-hara itu. Kan pakai kalimat seandainya. Enak betul ya kalimat-kalimat Bang Wijayanto ini. Masyarakat mencatat betul siapa Bang Wijayanto ini. Termasuk penghinaan yang luar biasa kepada kita yang mencoblos 02. Kan dia pernah viral pernyataannya. Masyarakat yang mencoblos 02 itu adalah masyarakat miskin. Dia mencoblos karena dibeli oleh bansos. 02 itu mengeksploitasi masyarakat miskin dan lain sebagainya. Dan itu mendapatkan respons yang sangat tajam dari masyarakat yang memilih 02 yang tidak merasa mendapatkan bansos tetapi memilih. Dan itu udahlah bang, kalian itu jadi bahan tertawaan loh, jadi bahan ledekan. Jangan merasa kalian itu dijadikan pahlawan, jangan.
mayoritas masyarakat Indonesia menganggap kalian itu hanya membuat ribut aja karena kalah. Kan itu. Setelah gelap terbitlah terang. Tidak. Setelah gelap masih tetap gelap. Palu godam. Terserahlah. Apapun narasi yang kemudian akan Anda provokatifkan kepada masyarakat, itu tidak akan diterima dengan baik. Kita akan berusaha sekuat tenaga untuk mencegah provokasi kalian. Ditransferkan kepada masyarakat Indonesia agar membuat huru hara, tidak mau menerima kekalahan, tidak mau menerima putusan MK. Seperti Dini Samsudin, dia sudah mengeluarkan pernyataan menolak putusan Mahkamah Konstitusi. Gila. Kasihan betul ya. Semua mereka tolak. Anies dipaksakan untuk bisa jadi presiden. Kok dipaksakan mau jadi presiden? Fair dong. Anda dipilih atau tidak? Begitu dong. Kalau dipilih ya wis silakan memimpin Indonesia. Kalau tidak dipilih jangan maksa, bos. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.